Hai semua, gua Wasa. Oke, to the point aja ya. Gue yakin teman-teman tuh udah penasaran banget sama performa serta kameranya HP ini kan, Vivo V21 5G. Nggak usah bahas soal desainnya lagi, soalnya kemarin udah gue bahas juga di video unboxingnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton, monggo mampir aja ke link di sebelah kiri atas sini ya. Nah, jadi kalau soal performa kayak yang kemarin gue bilang, gue juga udah ngetes Antutu dapat skornya tuh gede 360 ribuan. Hal ini juga karena prosesornya tuh pakai MediaTek Dimensity 800U dengan RAM-nya itu 8 plus 3 GB extend ya. Ini tuh setara Snapdragon 765. Gue ngetes main PUBG lancar, walau kalau ditanya grafiknya tuh yang smooth sama balance mentok ultra, sedangkan yang HD mentoknya high aja. Ke kanan semuanya masih belum bisa. Intinya pas gue mainin sih enak-enak aja, dan tambahan satu lagi juga nih, anti gores bawaannya yang udah ketempel di handphonenya itu licin guys. Jadi enak nih kalau kita main PUBG di HP ini. Lanjut main Genshin Impact, gue tuh dapat grafik defaultnya lowest. Gue paksain overclock 60 fps juga masih playable banget, walau suka nggak stabil sih 60 fps-nya. Gue mainin kira-kira setengah jam lebih lah, HP-nya tuh anget-anget kuku aja, dengan catatan gue pakai casing bawaannya ya. Jadi ya sesuai penggunaan sehari-hari aja, kalau casing tuh emang biasanya kita pakai, oke? Nah, terus pindah ke real drum, sayang banget. Game ini tuh agak-agak delay ngerespon jari kita nih. Jadi buat biasanya main real drum akan berasa ada jedanya. Cuma ya kan nggak semua orang ya main real drum kayak gua. Lanjut soal baterainya nih, yang 4000 mAh ini tuh mungkin kesannya biasa aja ya besarannya kalau dibandingin sama handphone mid-range zaman sekarang yang biasanya itu 4500 mAh ke atas. Nah, hal ini tuh bisa dilakuin sebenarnya demi ngejaga bodinya yang slim, dan balik lagi, hukum fisika ya pastinya berlaku kan guys. Kapasitas baterai yang gak gede itu tuh ngebikin bodi smartphone jadinya lebih enak digenggam karena tuh nggak ketebelan. Dan sepengalaman gue megang HP-HP 5G yang udah beredar resmi di Indonesia, baru ini aja sih si Vivo V21 5G aja yang paling tipis. Terus buat durasi ngecasnya, gue ada datanya juga nih dari Baterai Lock ya. Buat ngecas dari 9% sampai full kira-kira sejaman lebih sedikit. Gue ngecasnya pakai charger bawaan pastinya, dan kabelnya juga bawaan. Muncul tandanya tuh kayak begini, karena Vivo V21 5G itu mendukung 33 watt flash charge mereka namainnya. Buat screen on time atau SOT-nya, gue tuh ngetes pakai PCMark dapat 8,5 jam. Tapi in real life dalam pemakaian gue sehari-hari ya sosmed intens banget, balas-balasin komen teman-teman ya, baik di YouTube ataupun di Instagram. Sesekali ngegame juga, gue tuh dapatnya 5 jam sampai 5,5 jam aja. Oh iya, terus sebelum lupa, speaker Vivo V21 5G ini masih single guys, dan posisinya tapi enak ya, nggak ngeganggu saat kita lagi main game ataupun pas lagi nonton. Oke, sekarang kita lanjut ke senjata utamanya, yaitu soal kameranya. Nah, kayak yang udah gue bilang di video unboxing sebelumnya, kalau gue tuh bakalan ngetes OIS night camera di keduanya ini, lensa depan dan lensa belakang di sikon gelap, dan yes guys, ini tuh bisa langsung teman-teman lihat hasilnya tuh beneran tajam. Warnanya juga jadi lebih dramatis ya, intinya buat gue pribadi sih suka ngeliat hasilnya ya. OIS di 64 megapiksel night kameranya itu kepake kalau kita mau jepret objek, yang mana kalau mode night itu biasanya kan ada jeda tuh mulai dari 1 detik ya, bisa lebih dari 1 detik lah intinya. Nah, momentum nahan 1 detiknya itu yang biasanya tuh kalau dipegang pakai tangan doang akan tetap ada getar-getarnya, atau ya goyang-goyang standar lah, layaknya manusia normal kan, agak-agak tremor gitu. Nah, OIS di sini ngebantu kita buat ngejaga lensanya biar tetap stabil. Jadi hasilnya tuh nggak goyang-goyang ataupun nggak ngeblur-ngeblur gitu loh. Mode malamnya juga ada efek lainnya kayak black and gold, blue eyes, green orange, sama cyberpunk. Terus buat kamera depannya yang punya resolusi 44 megapiksel ini juga ada 2 mode pencahayaan. Bisa screen flash kayak begini yang dinamainnya Aura, atau bisa juga mode spotlight. Nah, yang spotlight ini menurut gue keren ya guys. Lihat deh, ada 2 LED nyala begini di kanan sama di kiri. Jadinya kalau mau selfie gitu ya di kondisi gelap itu bakalan aman sih teman-teman. Buat hasil selfie-nya sendiri, gue juga suka, soalnya tuh natural. Nah, tapi secara default, kamera selfie-nya ini ada efek beauty-nya. Jadi kalau teman-teman nggak mau ada efek beauty-nya ya udah tinggal di off-in aja kayak begini.
Oke, sekarang bahas videonya. Secara logika dulu nih ya, kita ngomongin ya. Karena ada OIS-nya, jadi videonya itu lebih stabil kalau kita pegang pakai tangan aja. Gue udah coba semua resolusi yang bisa mulai dari 4K 30 fps, 1080p 30 dan 60 fps, serta 1080p 30 fps dengan fitur anti-shake yang aktif. Nah, anti-shake ini adalah fitur ACE ya. Jadi kalau teman-teman onin mode ini, video kita tuh jadi lebih stabil lagi, even teman-teman tuh bawa lari handphonenya. Terus ada juga fitur dual view. Nah, kalau yang ini nggak usah gue jelasin lebih panjang, teman-teman juga pasti udah pada tahu, yaitu ya kamera depan sama kamera belakang bekerja berbarengan. Oke, kalau yang ini adalah contoh perekaman video resolusi 4K dengan frame rate-nya tuh auto ya, 30 fps. Ini gue jalan kaki biasa aja. Mau ke warung seperti biasa, tapi karena mau nyobain videonya jadi mau ngeliat ikan ya. Ini yang 4K 30 fps. Oke, kalau yang ini 1080p 30 fps ya. Super anti shake-nya masih gua offin. Jadi ya seperti inilah. Stabil sih. 30 fps-nya juga cakep ini. Anti shake masih off pokoknya. Tuh. Bagus ya. OIS-nya aktif nih di sini nih. Oke, kalau yang ini 1080p 60 fps, jalan kaki biasa juga. Wah, ini sih smooth juga, men. Swear. OIS-nya mantep nih. Panning. Balik lagi ke sana. Lihat ikan lagi. Oke, jalan kakinya biasa ya. Nah, habis ini kita cobain yang super anti shake-nya on. Nah, kalau yang ini 1080p dan auto 30 fps, soalnya super anti shake-nya itu on. Nah, kalau super anti shake itu berarti ada OIS dan ada ACE-nya juga ikut ngebantuin. Gimana kalau kayak gini-gini tuh, kalau teman-teman bawa lari, ya kan gue masih jalan ya. Kita coba lari. Harusnya nggak goyang-goyang banget. Ya, coba dilihat sendiri previewnya. Oke, udah dilihat ya contoh videonya. Nih, gue mau komenin sedikit. Nih ya, di video yang 4K tadi, gue tuh bisa bilang lumayan stabil. Karena biasanya di HP-HP mid-range di kelasnya yang nggak punya OIS, itu tuh nggak ada yang sestabil ini di resolusi 4K-nya. Paling banter itu stabil di 1080p 30 fps kalau di HP-HP lain yang setara ya. Nah, tapi di Vivo V21 5G ini, teman-teman lihat sendiri tadi, 1080p 30 fps ataupun 60 fps-nya juga lebih stabil. Apalagi pas gue onin tuh fitur anti shake-nya, jadi makin stabil. Dibawa lari juga teman-teman lihat sendiri hasilnya ya. Dan juga gue mau ngasih tahu kalau HP ini tuh punya refresh rate 90 Hz, haptic vibrate-nya buat ngetik-ngetik standar aja menurut gue. Agak kurang padat, tapi ya overall gue kasih skornya tuh 7 dari 10. Mengingat HP ini tuh slim, tipis ya. Jadi tuh pegangan buat ngetik-ngetiknya juga asik. Sama sebenarnya buat gue pribadi kurang demen sama model teardrop kamera depannya ini. Soalnya kalau lagi main atau nonton itu kayak ada yang lebih ngeganggu aja. Nggak ketutupan sama jempol kita. Tapi ya balik lagi ya, namanya juga selera. Kalau teman-teman nggak masalah sama teardropnya, ya wis aman. Terus soal dual 5G-nya di HP ini tuh opsinya belum muncul. Tapi pihak Vivo udah confirm ke gua di mana nantinya kalau operator Indonesia udah ngebuka aksesnya, Vivo V21 5G ini pun sama akan ada update-nya juga buat 5G-nya itu kebuka ya. Dan FYI juga di Indonesia jaringan 5G pertama yang adanya itu di band N40. Dan Vivo V21 5G ini udah pasti ngedukung. Tenang aja guys pokoknya ya. Dan yowis, kesimpulannya begini. HP ini tuh lebih diperuntukkan buat teman-teman yang suka eksplorasi kamera di sebuah smartphone. Resolusi depan belakangnya gede, ada OIS-nya juga di depan sama belakang. Dan mode malamnya juga cakep ya. Ada 2 LED flash di kamera depan juga menurut gue itu kece banget sih. Sesuai tagline-nya lah pokoknya ya, nggak bohong emang si Vivo V21 5G ini. Kalau ada dananya monggo disikat, bukan pilihan yang salah ya. Mau dipakai sesekali ngegame juga aman, dengan pengisian daya baterai pun cepet. Bodinya slim ini tuh bikin enak digenggam dan jadinya ya nggak bulky-bulky amat ini HP kalau kita pegangnya dengan satu tangan kayak begini ya. Makasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.